Perkenalkan, nama saya Karlin Cynthia Simanulang, mahasiswa hukum dari UPBJJ Medan dengan nomor NIM 0505151886. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Panduan Praktek Peradilan Pidana tentang pembunuhan yang dilakukan Tuan Ayam, dan di sini posisi saya sebagai jaksa penuntut umum. Yang mulia, terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 di Indekos korban bebek dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Dengan modus, terdakwa membawa pisau yang disimpan di jok motor. Sesampainya di kamar korban, terdakwa berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban berkali-kali di bagian dada dan leher. Korban meninggal dunia. Setelah itu terdakwa mengambil barang korban berupa laptop, ponsel, dan dompet. Korban lalu dibungkus plastik dan ditaburi pengawet. Perbuatan terdakwa diancam dengan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 365 ayat 3 KUHP. Demikian Yang Mulia. Yang Mulia, kami mengajukan eksepsi keberatan dakwaan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, dakwaan tidak cermat karena penuntut umum mencampur adukan unsur pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan tanpa uraian yang jelas mengenai hubungan antara perbuatan pembunuhan dan pengambilan barang. Yang kedua, tidak ada rencana matang karena tindakan terdakwa terjadi secara spontan akibat tekanan ekonomi dan kecemburuan. Yang ketiga, oleh karena itu kami mohon dakwaan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian. Setelah mempertimbangkan eksepsi dari penasihat hukum, majelis berpendapat dakwaan telah disusun secara sistematis dan memenuhi syarat material maupun formil. Unsur perencanaan adalah pokok pembuktian, bukan materi eksepsi. Oleh karena itu, eksepsi ditolak dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian putusan selah sidang dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengar keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan memeriksa barang bukti, penuntut umum menyimpulkan yang pertama, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUH. Yang kedua, terdakwa menyiapkan pisau dan membawa masuk ke kamar korban. Yang ketiga, pembunuhan dilakukan dengan menusuk tubuh dan leher korban secara berulang. Yang keempat, terdakwa mengambil barang-barang korban sehingga menambah unsur pemberat. Menuntut agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Yang pertama, pidana penjara seumur hidup. Yang kedua, barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban. Demikian tuntutan kami Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kami memohon majelis mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak ada rencana matang. Pisau hanyalah alat yang kebetulan dibawa terdakwa setiap hari untuk keamanan pribadi. Yang kedua, perbuatan terjadi secara spontan karena emosi sesaat terkait masalah pribadi dan tekanan utang. Yang ketiga, terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan kooperatif. Yang keempat, terdakwa masih muda dan memiliki masa depan. Oleh karena itu, kami mohon majelis menyatakan terdakwa hanya terbukti pasal 338 KUH, yaitu pembunuhan biasa. Yang kedua, menjatuhkan pidana 15 tahun penjara. Demikian pledoi kami. Sidang dibuka kembali. Terdakwa dipersilakan berdiri. Menimbang majelis menilai bahwa unsur pasal 340 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa membawa pisau sejak dari rumah berpura-pura pulang lalu melakukan penusukan berulang. Ini menunjukkan adanya rencana.
Mengadili, yang pertama menyatakan terdakwa Ayam terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUH. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara seumur hidup. Yang ketiga, barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban. Yang keempat, terdakwa tetap ditahan. Demikian putusan sidang dinyatakan selesai.